Oke, selamat pagi saya ucapkan untuk anak kami semua. Perkenalkan, nama saya adalah Kristina. Di sini saya membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita memulai sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka marilah terlebih baik dahulu kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah nak. Seperti yang sudah saya ucapkan tadi, di sini saya membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke. Baik. Sejarah Indonesia, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama adalah teori Big Bang, yang kedua adalah teori evolusi bumi, dan yang terakhir adalah zaman es. Oke, baik, yang pertama sebelum kita masuk ke materi kita, kalian harus memahami dulu apa tuh artinya prasejarah, apa itu praaksara. Loh, bukannya keduanya sama aja? Tidak, keduanya itu berbeda. Praaksara dengan prasejarah itu berbeda. Oke, baik, yang pertama prasejarah. Prasejarah itu terdiri dari atas 2 kata. Yang pertama adalah pra, yang kedua adalah sejarah. Pra artinya sebelum, sedangkan sejarah artinya adalah proses aktivitas manusia yang terjadi di masa lampau. Maka kesimpulannya adalah prasejarah adalah suatu proses sejarah sebelum adanya manusia. Oke, zaman ini bisa saja ketika zaman waktu ya dinosaurus, itu kan belum adanya manusia. Oke, berikutnya praaksara. Praaksara terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah pra, yang kedua adalah aksara. Yang pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Oke? Maka kesimpulannya praaksara adalah suatu proses sejarah yang terjadi sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, berikutnya teori evolusi bumi. Teori evolusi bumi yang paling terkenal dan paling banyak di masyarakat Indonesia yaitu adalah teori Big Bang atau teori dentuman keras. Teori Big Bang ini diungkapkan oleh salah seorang ahli ilmuwan fisika Inggris yang bernama Stephen Hawking. Oke, dalam teorinya Stephen Hawking menyatakan bahwa seluruh alam semesta kita ini sebelumnya adalah kumpulan gas, di mana gas ini saling bertabrakan. Karena gasnya saling bertabrakan, maka terjadilah ledakan-ledakan, dan ledakan ini akhirnya memunculkan partikel-partikel baru yang bernama partikel elektron, partikel proton, dan partikel neutron, yang nantinya ketiga partikel ini akan bersatu. Setelah dia bersatu, dia akan membentuk suatu benda padat. Benda padat ini kemudian akan tetap meledak. Meledak-ledaknya benda padat ini nantinya ujung-ujungnya akan membentuk suatu yang kita kenal sekarang dengan nama planet, asteroid, bintang, galaksi, ada yang namanya black hole atau lubang hitam, ada yang namanya komet juga, dan lain-lain. Karena di sini akan saya terangkan sedikit. Planet sekarang NASA sudah menetapkan bahwa jumlah planet yang ada di galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, hanya sekitar 8 planet dengan mengeluarkan Pluto. Nah, kenapa Pluto dikeluarkan, Bu? Pluto dikeluarkan dari jajaran planet akibat orbitnya yang tidak menentu, random orbitnya. Oke? Galaksi kita tuh bernama galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi tetangga kita bernama Andromeda. Oke? Bintang, matahari itu adalah bintang ya. Saya jelaskan kembali lagi, matahari itu adalah salah satu jenis bintang yang paling dekat dengan planet kita. Oke, berikutnya proses evolusi bumi itu terbagi atas 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Azoikum, yang kedua Paleozoikum, kemudian ada namanya zaman Mesozoikum, dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman Azoikum, ya, ini adalah zaman purba, di mana pada saat itu bumi masih saja baru terbentuk. Jadi pada masa itu bumi itu masih sangat panas akibat baru terbentuknya, dan masih banyak terjadi ledakan-ledakan di sekitar bumi. Oke, yang kedua ada namanya zaman Paleozoikum. Paleozoikum terdiri atas 2 kata. Yang pertama adalah paleo, yang kedua adalah zoik. Paleo itu artinya adalah tua, sedangkan zoik adalah zaman purba. Maka kalau disatukan menjadi zaman purba tua. Pada zaman ini makhluk hidupnya udah ada, tapi makhluk hidupnya itu hanya berupa plankton. Oke, berikutnya
Mesozoikum, yakni adalah zaman purba tengah di mana sudah ada yang makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu adalah dinosaurus. Jadi zaman ini, zaman Mesozoikum itu dikenal juga dengan nama zaman Jurassic atau zaman di mana adanya dinosaurus. Ya, berikut saya tampangkan foto-foto fosil zaman Mesozoikum ya, fosil-fosil dinosaurus. Yang terakhir ada yang namanya zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum itu adalah zaman purba muda, yang dimana di zaman ini sudah ada manusia. Zaman ini, pada zaman ini terjadi yang namanya zaman es. Oke, apa itu zaman es, Bu? Zaman es akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini dia zaman es. Zaman es adalah zaman di mana terjadinya perubahan suhu yang sangat ekstrim di muka bumi, yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk muka bumi. Nah, perubahan bentuk muka bumi itu seperti apa? Jadi, bumi kita itu dulunya pulau-pulaunya itu menyatu, tapi ketika terjadinya zaman es, pulau-pulaunya itu berpisah semua. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Akibat terbentuknya lautan baru karena es di kutub utara mencair. Nah, apa penyebab dari zaman es ini? Zaman es ini awalnya terjadi akibat adanya letusan Gunung Toba atau yang sekarang kita kenal dengan nama Danau Toba. Itu terjadi sekitar 75.000 tahun yang lalu. Nah, asap dari gunung ini terbawa oleh angin sehingga menutupi beberapa tempat yang ada di dunia. Karena tempat itu sudah gelap, akhirnya terjadilah perubahan suhu yang sangat drastis, yang dimana suhu di muka bumi itu menjadi sangat dingin karena tidak ada matahari yang tembus ke permukaan bumi. Nah, zaman es yang kedua atau zaman es quarter itu terjadi akibat adanya letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu ibu Gunung Krakatau, yang sekarang kan namanya anak Gunung Krakatau. Kalau dulu namanya ibu Gunung Krakatau sebelum munculnya anak Gunung Krakatau ya. Jadi ibu Gunung Krakatau itu dulu meledak lebih dari 1 kali. Nah, ledakannya yang pertama inilah yang kemudian menyebabkan zaman es yang kedua. Nah, zaman es yang kedua inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya pulau-pulau di dunia, termasuklah pulau-pulau di Indonesia itu terpisah-pisah akibat adanya terbentuk lautan-lautan yang baru. Oke, baik. Sekian materi yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti penjelasan yang telah saya berikan. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah saya serahkan juga dan harus diserahkan tepat waktu. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.